kali kita berjumpa lagi dalam materi pemrograman berorientasi objek seri keempat. Nah, dalam materi atau perkuliahan pemrograman berorientasi objek ini ada beberapa pokok bahasan atau materi yang akan kita pelajari selama perkuliahan, dan pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah mereview dasar-dasar pemrograman. Kemudian materi sebelum dari ini kita sudah membahas mengenai konsep dasar pemrograman berorientasi objek atau biasa disingkat dengan PBO. Dan pada seri yang keempat ini kita akan membahas mengenai kelas dan objek, sekalian dengan pengenalan dari kelas dan objek ini sendiri. Nah, kelas ini sangat penting dalam kita mempelajari pemrograman berorientasi objek, atau dengan kata lain, kelas ini merupakan pusat dari bagaimana kita belajar pemrograman berorientasi objek menggunakan bahasa pemrograman C++. Atau dengan kata lain, kalau kita belajar pemrograman berorientasi objek dengan C++, berarti kita belajar mengenai kelas. Nah, kelas ini adalah salah satu dari konsep OOP yang digunakan untuk bungkus data. Nah, data apa yang dibungkus itu? Data abstraksi prosedural sebagai deskripsi tergeneralisir. Jadi yang dibungkus itu adalah data abstraksi prosedural yang kita pelajari waktu di dasar-dasar pemrograman. Jadi di sini waktu apa yang kita pelajari di dasar-dasar pemrograman itu dibungkus sebagai deskripsi yang tergeneralisir atau rancangan dari sebuah objek untuk mendefinisikan atau menggambarkan isi dan tingkah laku sebagai entitas dari objek. Jadi ada dua kata kunci di sini yang kita pelajari selama materi OOP, yaitu kelas dan objek. Nah, apa itu kelas dan objek dan apa hubungannya, nanti kita bahas selama materi ini. Nah, kelas itu mirip seperti fitur struct pada bahasa pemrograman C. Jadi kalau di C itu ada struct, kalau di C++ itu class. Keduanya mirip sama-sama untuk menampung variabel sebagai anggota. Tapi ada perbedaan juga, yaitu pada kelas memungkinkan untuk memuat metode dan inheritance dan lain-lain di dalam kelas itu sendiri. Jadi kalau yang di struct, variabel atau anggotanya hanya berbentuk variabel, misalnya name, nama, umur, dan lain-lain. Sedangkan di ini kelas bisa memuat metode atau yang kita sebut itu di pemrograman itu fungsi. Jadi fungsi bisa menjadi anggota dari ini kelas. Nah, bisa dilihat ini struktur penulisannya. Struktur penulisannya di sini ada kelas, dimulai dengan kelas, kemudian nama kelas nantinya, kemudian dibuka dengan buka kurung, dan nanti ditutup dengan tutup kurung, dan bisa menuliskan nama objek di bagian akhir kelas itu sebelum tanda titik koma dan sesudah tanda tutup untuk kelas itu sendiri. Dan di dalamnya ada member-member atau anggota, bisa berupa variabel dan bisa berupa metode atau fungsi. Itu struktur penulisan dari kelas.
Nah, ini penjelasannya. Untuk mendirikan kelas, ada keyword class. Kita membutuhkan keyword class yang dilanjutkan dengan pemberian nama kelas. Misalnya kelas mahasiswa, atau kelas orang, atau kelas mobil. Nah, itu yang diperlukan ketika kita memulai penulisan ini kelas atau pembuatan kelas. Dan nama kelas ini sesuai dengan objek yang kita pelajari waktu materi sebelumnya atau pembahasan sebelumnya. Nah, dilanjutkan dengan pemberian nama dari deklarasi kelas tersebut. Jadi di sini kelas ini dideklarasi. Jadi misalnya kelas mahasiswa. Jadi kelas mahasiswa dideklarasi dengan anggota-anggotanya nanti di dalam penulisan kelas ini. Lalu dilanjutkan dengan meletakkan tanda buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal. Ini yang pertama ini dan tutupnya yang ini, untuk mengapit definisi dari kelas. Jadi yang di dalam ini disebut definisi dari kelas. Bisa berbentuk variabel, bisa juga fungsi. Nah, nanti kita lihat seperti apa itu. Kelas termasuk sebuah pernyataan, maka dari itu akhir dari deklarasi kelas diwajibkan untuk mengakhiri kelas menggunakan tanda titik koma. Jadi jangan sampai lupa ini titik koma. Jika kelas tidak diakhiri dengan tanda titik koma, maka dia akan error. Nama kelas yang ini, yang kalian. Nama kelas tempat di mana kita dapat memberikan nama pada kelas tersebut. Yang tadi saya bilang itu bisa kelas hewan, kelas manusia, kelas mobil, kelas mahasiswa, kelas pegawai, dan lain sebagainya. Kemudian access specifier. Ini access specifier, tempat di mana kita dapat mendefinisikan hak akses kepada anggota yang ada di bawahnya. Jadi ini member dari kelas, member dari kelas, baik itu variabel atau fungsi, kita harus definisikan hak aksesnya atau disebut access specifier. Jika tidak didefinisikan, nah access specifier ini nanti kita pelajari di ada materi tersendiri. Nah, jika tidak kita definisikan, maka anggota kelas secara otomatis memiliki hak akses private. Jadi access specifier ada 3. Ada protected, ada public, ada private. Nah, kalau kita tidak definisikan dia private, public, atau protected, maka dia akan secara sendiri mendefinisikannya sebagai akses private. Jadi kalau kita nak tulis apa-apa, dia akan sendirinya memiliki hak akses private. Kemudian data member. Data member di tempat di mana kita mendirikan sebuah variabel atau fungsi sebagai anggota dari kelas. Jadi anggota dari kelas ini bisa berupa variabel. Variabel itu tentunya kita sudah pelajari di dasar-dasar pemrograman, dan juga fungsi. Fungsi itu juga kita sudah pelajari di dasar pemrograman ataupun struktur data dan algoritma. Kemudian nama objek, tempat di mana kita mendirikan objek-objek dengan menggunakan kelas tersebut. Nah, hal ini merupakan opsional. Tapi jika kelas tidak diberi nama kelas, maka diwajibkan mendirikan objek. Jadi kalau kelas ini tidak diberi nama, kita wajib menuliskan objek. Kalau kelas ini diberi nama, ini opsional. Bisa kita tulis objeknya, bisa juga tidak. Kelas dan objek merupakan fitur yang sangat membantu untuk sebuah program yang besar. Menjadikan ini kelas dan objek ini menjadikan kode yang ditulis, kode program yang ditulis oleh programmer bisa dengan mudah untuk dimengerti dan nantinya lebih terstruktur. Jadi strukturnya lebih rapi dan juga memudahkan dalam pemeliharaan program nantinya.
Jadi ini fungsi kenapa kita belajar ini object oriented programming. Kenapa kita belajar kelas dan objek? Ini mungkin ada yang bertanya-tanya, yang lalu kita sudah pelajari mengenai pemrograman prosedural di dasar-dasar pemrograman dan struktur data. Terus kenapa lagi kita saat ini harus pelajari yang object oriented programming atau pemrograman berorientasi objek? Nah, ini alasannya, yaitu kode program yang ditulis akan mudah dimengerti nantinya. Dan maksudnya di sini mudah dimengerti oleh orang lain yang membaca maupun programmer itu sendiri. Dan nantinya lebih terstruktur dan juga berguna juga dalam pemeliharaan program. Karena nantinya ketika kita memelihara program yang ditulis dalam atau dibuat dalam menggunakan OOP ini, menggunakan PBO ini, maka yang kita perlu pelihara atau kita perlu rawat itu berdasarkan fungsi-fungsi atau objek-objek yang ada di dalam program itu. Nah, terdapat banyak fasilitas yang disediakan oleh kelas, yaitu bisa menampung member variabel, dan bisa juga selain variabel bisa juga menampung member function. Kemudian bisa constructor, destructor, dan overloading dan lain-lain. Nanti ini istilah-istilah ini nanti kita pelajari di materi-materi selanjutnya selama ini semester. Nah, di luar definisi kelas kita juga dimungkinkan untuk membuat relasasi seperti inheritance atau pewarisan, kemudian overriding. Nah, itu juga akan dipelajari di materi-materi selanjutnya, akan dibahas di materi-materi selanjutnya beserta contoh-contoh program. Nah, ini di sini bisa dilihat ada contoh program, ada sepenggal coding atau kode yang dimulai dengan kelas mahasiswa. Ini bagaimana kita mau buat kelas dengan nama kelas mahasiswa. Jadi ini nama kelasnya mahasiswa, dan di dalam inisialisasi kelas itu kita lihat ada access specifier public. Ini yang dimaksud dengan access specifier public. Jadi ada public, private, dan protected. Penjelasannya nanti ketika kita masuk ke materi mengenai ini access specifier. Nah, public kemudian diikuti dengan titik 2. Di sini ada variabel name dengan tipe data integer, variabel nama dengan tipe data string, variabel nilai dengan tipe data float. Kemudian di dalamnya juga ada function atau method. Functionnya function print data. Ini baris yang kedua sampai baris kedua sampai 4 di definisi dari kelas terdapat 3 variabel. Di sini ada name, nama, nilai, dan pada baris berikutnya terdapat anggota yang berupa member function. Ini member function, ini print data, atau biasa disebut dengan method. Nah, definisi dari function ini yang di dalam tanda kurung ini itu disebut definisi function, yaitu untuk mencetak nilai dari anggota variabel anggota ini. Jadi mencetak name, dia panggil name. Cetak nama, dia panggil nama. Cetak nilai, dia panggil nilai. Nah, itu penjelasan dari kira-kira ini yang menjadi struktur dari kelas. Jadi kalau kita pembuatan kelas, kurang lebih ini strukturnya. Ada kelas, nama kelas, access specifier, kemudian ada member, bisa berupa variabel dan fungsi, dan nantinya ada objek yang terakhir. Ini baris terakhir dari luar kelas. Itu ada objek Anton di antara tanda tutup kurung kurawal dan titik koma. Nah, objek yang telah didirikan di dalam deklarasi kelas. Jadi ketika kelas dideklarasi, ini objek Anton ini
didirikan, dibuat. Nah, objek yang didirikan pada deklarasi kelas merupakan opsional. Jadi ini penulisan Anton ini opsional, bisa ditulis, bisa nanti dibuat di tempat yang lain. Nah, kemudian di dalam pembuatan ini objek yang opsional yang akhir ini, bisa kita buat lebih dari satu objek, tapi harus dipisahkan dengan ini, yang koma. Jadi misalnya ada Anton, kemudian ada Budi. Nah, nantinya itu dipisahkan dengan koma. Nah, ada dua cara untuk kita bagaimana kita bisa mendirikan objek. Yaitu yang pertama, kita dirikan objek di dalam deklarasi kelas seperti yang contoh yang tadi, yang Anton tadi. Itu mendirikan objek di dalam ketika kita mendeklarasi kelas. Nah, ini contoh. Misalnya ada Anton, kemudian ada Budi, Tono dipisahkan dengan tanda koma. Nah, caranya itu definisi cara yang pertama ini mendirikan objek dalam deklarasi kelas itu objeknya ditulis di akhir kelas tapi sebelum titik koma. Jadi di antara titik koma dan tutup kurawal. Memberi objek setelah definisi kelas tidak diharuskan, tapi dapat dilakukan. Jadi tidak harus ini, opsional, tapi dapat dilakukan dan kita bisa membuat objek lebih dari satu dengan memisahkan masing-masing objek dengan tanda koma. Jadi ini ya, ingat ya. Ini penulisan objek di akhir deklarasi kelas seperti ini tidak diharuskan, tapi bisa dilakukan. Nah, untuk penulisan objek ini bisa lebih dari satu objek, tapi harus dipisahkan dengan caranya dipisahkan dengan koma. Nah, cara yang kedua yaitu mendirikan objek di luar deklarasi kelas. Jadi kalau yang tadi ketika kita deklarasi kelas kita buat objek, yang kedua ini kita buat objek di luar deklarasi kelas. Mendirikan objek sama seperti kita mendirikan variabel, sama-sama. Di mana saja kita buat itu boleh-boleh saja, sama seperti variabel. Waktu kita deklarasi awal atau nanti di tengah program itu boleh. Yang berbeda adalah nama dari kelas akan digunakan sebagai tipe data dari objek. Jadi ini contoh penulisannya. Kalau kita buat objek di luar penulisan di luar deklarasi kelas. Contohnya ini. Kita buat objek Anton, kita harus tulis mahasiswa Anton. Mahasiswa ini sebagai nama kelas mahasiswa. Dan kita buat objek Anton. Yang kedua misalnya mahasiswa Budi, Tono. Itu misalnya lebih dari satu objek. Kita juga bisa tulis, ketika kita buat objek, kita bisa tulis kelas mahasiswa Anton. Dan ini nama kelas dan kita ikuti dengan kata kunci atau keywordnya kelas. Ini bisa seperti ini, bisa juga kita tidak tulis kelas ini. Cara aksesnya sama. Nanti program mengaksesnya sama. Kita mau tulis kelas atau kita nak tulis kelas itu sama-sama boleh digunakan. Nah, ini contoh program yang lengkap dari contoh program menggunakan bahasa C++ yang lengkap dari pembuatan kelas. Yang pertama tentunya kita buka dengan memanggil library IOStream. Kemudian kita biasakan using namespace standard namespace kita gunakan dengan cara using namespace std titik koma. Kemudian kita buat kelas. Jadi pembuatan kelas ini di awal program sebelum fungsi utama. Ini fungsi utama, ini in main. Jadi sebelum fungsi utama itu pembuatan kelas. Jadi misalnya di sini ada kelas mahasiswa. Kelas diikuti dengan nama kelasnya mahasiswa. Buka deklarasi kelas. Di sini kita akses specifier-nya public. Kemudian titik 2. Di sini kita buat variabel name dengan tipe data integer, kemudian variabel nama dengan tipe data string, dan variabel nilai dengan tipe data float. Kemudian kita
member functionnya kita pakai print data. Kemudian deklarasi functionnya kita cetak name, kita panggil name dari variabel sebelumnya. Kemudian cetak nama dari variabel nama. Kemudian cetak nilai, panggil variabel nilai dengan tipe data float. Nah, di sini kita tidak menuliskan objeknya di akhir deklarasi kelas, atau kita tidak menuliskan objeknya ketika kita mendeklarasikan kelas mahasiswa. Jadi kalau tidak menuliskan objeknya, langsung tutup, kemudian titik koma jangan lupa. Kemudian kita buka fungsi utama in main. Nanti objeknya kita buat di dalam fungsi main atau fungsi utama. Di sini kita buat objek Tanto, Budi, Adi. Kemudian kita buat objek dengan dari kelas mahasiswa. Jadi nantinya ini Tanto, ini pengertiannya seperti ini. Jadi nantinya ini Tanto, ada nim, ada nama, dan ada nilai. Kemudian Budi sama juga. Budi ada nim, ada nama, dan ada nilai, dan seterusnya. Kemudian bagaimana cara kita mengakses objek. Jadi kan ini kita sudah deklarasi objek, kita sudah buat objek. Bagaimana kita mau akses objek ini? Setelah kita berhasil mendirikan objek atau kita buat objek tersebut akan sepenuhnya memiliki bentuk berdasarkan pada rancangan kelas yang dipakai, yang di awal kita deklarasi. Untuk akses objek dan member dari objek tersebut, kita membutuhkan member akses operator titik, yang ini titik. Member akses operator titik yang diletakkan di antara nama objek dan nama member. Jadi ketika kita mau akses ini objek, kita panggil objek dan pakai titik, kemudian variabelnya apa atau fungsinya apa. Jadi di sini ketika kita panggil Anton titik nim, kan di dalam Anton ada bisa dia memuat nim, bisa muat nama, bisa muat nilai, bisa print data. Bagaimana kita mau akses itu? Cara tulisnya Anton titik nim, Anton titik nama, dan seterusnya. Itu cara akses objek. Contohnya seperti ini. Tadi kan kita sudah buat contoh untuk deklarasi kelas dan pembuatan objek. Masih sama, kelasnya masih sama. Nah, ini cara ketika kita mau akses itu objek. Misalnya Anton titik nim. Jadi kita mau isi nim ke objek Anton. Kita mau deklarasi nilai nim ke objek Anton. Jadi Anton titik nim sama dengan 1, 2, 3, 4. Kemudian Anton titik nama, kita mau isi nama ke objek Anton. Sini Anton CP loser. Nah, ini kenapa pakai bedanya dengan nilai dari nim? Kalau nim ini 1, 2, 3, 4 karena tipe datanya integer. Sedangkan kalau yang nama itu pakai tanda petik 2 di buka dan tutup, karena penulisan string harus seperti itu. Kalau tipe datanya string itu harus pakai tanda petik 2 di awal dan tutup. Kemudian Anton nilai sama dengan 95. Ini juga integer, jadi langsung dituliskan nilainya. Nah, tentunya kita sudah pelajari itu di dasar-dasar pemrograman, atau kita sudah review lagi di awal perkuliahan kita untuk mata kuliah ini PBO. Dan Anton print data, buka kurung, tutup kurung. Nanti dia print ini Anton, dia print Anton nim 1, 2, 3, 4, nama Anton CP loser, nilai 95. Jadi seperti itu cara mau akses ini objek. Nah, bagaimana kita mau inisialisasi ini objek? Dapat 3 cara untuk inisialisasi objek. Yaitu yang cara pertama, ini
Ini maksudnya inisialisasi objek ini kita mau memberikan nilai terhadap ini objek. Yang pertama, cara yang pertama adalah non-static member inisialisasi. Merupakan cara untuk memberikan nilai awal atau inisialisasi di saat mendirikan variabel sebagai member kelas. Jadi boleh langsung lihat di contoh. Kita inisialisasi nilai objek, misalnya nim sama dengan 1, ketika kita deklarasi ini kelas. Jadi nilainya langsung diinputkan ketika kita deklarasi variabel di dalam kelas. Jadi boleh lihat di sini ada komentar inisialisasi. Ini hijau-hijau seperti ini komentar ya. Jadi kita inisialisasi nim dengan nilainya 1 dan inisialisasi nilai nama dengan default name. Begitu juga dengan nilai kita inisialisasi 0. Maka nilai awal itu akan berlaku pada semua objek yang menggunakan kelas tersebut. Jadi ketika kita panggil itu objek mahasiswa, kelas mahasiswa, objek Anton dan Budi. Ketika kita cetak Anton print data, Budi print data, sini kan print name, nama dan nilai. Ketika kita cetak Anton print data, Budi print data, ketika kita run, nanti hasilnya seperti ini. Jadi jadinya sama. Anton nim 1, Budi juga nim 1. Anton nama default name, Budi juga nama default name, karena di sini kita inisialisasi nilai dalam deklarasi kelas. Kemudian cara yang kedua, uniform initialization, merupakan cara kedua untuk inisialisasi member pada objek dengan cara memberikan nilai awal pada member kelas saat mendirikan objek. Jadi langsung bisa lihat di contoh. Jadi di sini kita inisialisasi nilai ketika kita membuat ini objek. Misalnya di sini kita buat objeknya di dalam fungsi main. Mahasiswa Anton. Kita langsung masukkan itu nilai sama dengan buka kurung kurawal. Caranya ini, buka kurung kurawal, kemudian variabelnya apa, isi nilai dari variabelnya apa. Kalau di sini Anton 123, namanya Antonia Ufafa Osas, dan nilai 98,5. Begitu juga dengan Albert, kita masukkan nilai 234 untuk nim, nama Albert Instinct, dan nilai 101,5. Nantinya ketika kita print data, ini Anton print data, kita panggil itu fungsi di fungsi utama, fungsi main. Nantinya dia cetak dari nilai yang dimasukkan ketika kita buat itu objek. Jadi ini cara yang kedua bagaimana kita mau inisialisasi nilai dari objek. Kemudian cara yang ketiga adalah member initialization in constructor. Nah, ini cara ketiga ini yang paling disarankan untuk digunakan karena level keamanannya tinggi. Nah, untuk penjelasan mengenai ini constructor ini akan dibahas nanti di materi constructor. Jadi itu 3 cara bagaimana kita mau inisialisasi ini nilai objek. Yang pertama, yang 2 pertama tentunya yang sudah dibahas tadi, yaitu kita bisa inisialisasi nilai dari objek ini ketika kita deklarasi ini kelas. Kemudian kita bisa inisialisasi ini nilai objek ketika kita mendirikan ini objek dimanapun itu, baik itu di dalam fungsi utama maupun di fungsi-fungsi lainnya. Nah, ada hal penting juga mengenai pembahasan ini, yaitu mengenai metode. Nah, dalam membuat member function atau metode terdapat 2 cara ketika kita membuat member function. Jadi ini member function yang ini. Yang ini void, misalnya ini void print data. Nah, ketika kita mau buat ini member function atau yang disebut dengan metode, jadi ini member function sama dengan metode, sama. Kata lainnya saja itu. Jadi ketika kita mau buat ini metode atau member function, ada dua cara. Yang pertama, mendirikan dan mendefinisi function di dalam definisi kelas. Jadi kita bisa mendefinisikan
functionnya seperti contoh-contoh ini. Jadi kita buat functionnya, definisi function yang ini dibuka kurung di dalam function ini di dalam kelas, atau ketika kita mendefinisikan ini kelas. Seperti ini contoh. Jadi penulisan method atau member function bisa seperti ini. Itu cara yang pertama. Kedua, mendirikan di dalam definisi kelas dan mendefinisikan function di luar kelas. Jadi kita mendirikan itu di dalam kelas, tetap mendirikan di dalam kelas, tapi mendefinisikannya di luar kelas. Jadi pembuatannya di dalam kelas, tapi ketika kita mendefinisikan itu di luar kelas, atau kita mau buat itu tubuh dari itu function itu di luar kelas. Mirip seperti kita membuat function dengan mendirikan function prototype terlebih dahulu. Nah, untuk jelasnya kita langsung ke contoh ini. Jadi yang pertama kita bisa mendefinisikan langsung di dalam definisi kelas. Bisa langsung di sini dengan cara buka kurung, kemudian kita definisikan itu function dan tutup kurung kurawal. Atau bisa seperti yang dicontoh ini, kita definisikan di luar kelas, tapi dengan cara penulisan seperti ini. Jadi void mahasiswa, kita sertakan ini nama kelas mahasiswa, dan kita panggil itu, kita gunakan konstruktor yang ini, _2_2 print data, dan kita definisikan ini member function. Definisinya yang ini di cout, definisi function menggunakan scope resolution operator. Nah, ini cara yang kedua bagaimana kita mau definisikan ini member function atau method. Nah, mungkin pembahasan untuk pengenalan objek dan kelas sampai di sini dulu. Nanti untuk selanjutnya, materi selanjutnya, nantikan video-video pembahasan berikutnya. Terima kasih.